perlu ada farik. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu, sehingga nggak perlu ada pemisah. Kalau kamu katakan Ar-Rahman itu sifatnya Allah untuk memisahkan, memangnya ada Allah yang tidak Rahman, memangnya ada Allah lain yang tidak Rahman. Itu bintu cara masalah nahu, dihujat betul tuh pendapat yang Ar-Rahman itu sifatun lil madhi, sifat untuk muji. Misalnya nyon sewu, kamu seneng Sri atau seneng Zainab, kalau gak nambahi Zainab yang cantik tuh gak lego, meskipun satu kampung hanya ada satu Zainab. Orang nyebut Mbah Mun, kalau gak nambahi alim tuh gak lego, atau wali. Orang nyebut Kiai Miftah Nara tapi Rois Am gak lego, meskipun ya ada Kiai Miftah yang lain yang gak Rois Am. Nyebut Gus Yahya mesti ketua PBNU. Nah, ada kata yang disebut untuk nuruti nyaman. Nyaman itu enak kali. Nah, orang nyebut Allah itu tidak nyaman tanpa nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Akhirnya ditemukan, oh ada sifatul lil madhi, ada sifatu dzikru syai' li taladud. Nyebut itu udah harus sebagai, karena kalau dikatakan lil farqi ka'anna hunaka ilahan sing ghairu Allah, berarti ada Tuhan selain Allah yang sifatnya tidak Rahman. Itu sejelimet itu ilmu yang ditekuni. Nah itu sudah makom yang wis selesai lah, masalah rofa nasab itu apa? Selesai. Ini kados kula kan niku rofa nasab pun selesai. Mun kula terusno niki tesih dherekaken kersane Mbak Bisri. Ya dados beliau benar ketika menani dolan niku. Nah engkang ora ngerti napa engkang ora ngerti. Terus teng mriki kalau baca surat Duha mawon wa amma bi ni'mati rabbika fahadis temriki lan ana pun kelawan nikmate pangeran ira fahadis mongko nyitakno sira. Ya kalau Anda dapat nikmat atau apa itu harus cerita ke orang lain. Nah, lan marang nikmate Allah rupa kenabian khususe seliramu supaya ngomong-ngomongake. Niki teng penjelasannya. Nah begini, jangan semua nikmat Anda ceritakan. Nah cara bapak kula, bapak nak citono, aku di santri ning kajen, bapak Riyon diantara gurune Mbah Dola Salam. Nak di dhuwit kemal kemul turu. Kenapa ke turu? Duitku lagi akeh, Kang. Kok nak ketok ndek dhuwit diutangi. Tapi nak ora di dhuwit, nggo celana jasan wening di metu Ibu Pati. Jadi terus bapak nanti nerang. Bapak itu kalau nerangan saya itu simpel cerita. Saya tuh dulu heran sama bapak. Bapak tuh senengane kancanan wong mlete. Sulurnya dijaga. Wong mlete itu kalau yang enggak paham kan jenenge sombong. Ini bapak suka kancanan wong mlete. Wong melarat wong mlete itu seneng. Setelah saya jadi kiai ternyata seneng kancanan wong mlete. Karena kok hidup itu selesai. Ora enak Gus dadi bupati, esuk-esuk ngantor, ribet, enak dadi wong cilik, ngopi mingkrang bebas. Pokoknya pukul-pukul dhewe. Ora enak jadi menteri di atasan presiden sing ngene iki bebas urip. Tangan-tangan memang cara dia nampa kodok-kodar ya mlete niku. Jangan-jangan cara Allah itu tidak mlete tapi penerima kodok kodar, penemat kodok kodar. Jadi kula sakniki yo disekelilingi wong mlete. Nah, terus misalnya kowe di tamu teko-teko mending ngene, Gus dhuwit kula kuwatah beto mobil kan yo ora kepikiran nyangoni, ora kepikiran ketero. Tak lelet potongan rong mangan itu ngel-ngel wong. Jadi wa amma bi nikmati rabbil hadis itu penting. Kayak sowan Mbah Mun, sowan aku pun Mbah aman, Mbah dhuwit pun maru pun sedanten pun jenengan ngendikan mon kula rungokno. Tenak ketok lelet bareng kon mulai ra mulai nyangoni terus kan yo ribet. Nah, cara bapak. Jangan-jangan wong melarat Indonesia sing mlete-mlete didik dhisik Wali Songo. Mlete terusno wae. Nek iku cara syukur. Lho kula nate dikandani kanca kula sing jane alime mek kula niku kacek adoh tapi dekne senenge ra karuan. Kalah alim ku seneng. Alasane sederhana. Gus njing ben niku dipanggil, wong alim mlebu swarga. Sing kedua para penggemar. Lah nek trimo penggemar wis cukup lah lho lem barang. Dadi cara dekne ku pinter dekne. Cek goblok alim barang, wong seneng tok wis cukup. Jadi kula bedekne dianggap goblok. Angger saiki dadi kiai, angger ra iso takok kula. Nak takok ya sik mlete. Gus sakjane kula saged nggih jaga tawaduk kula tanglet jenengan. Nganti saiki ora gelem ngaku kalah pinter mboten purun. Oh, asmane tenan iki. Wis ngoten.
Tahu dolan tengen kula bareng jamaah. Kan isen kiyaine kok aku goblok. Nggih tetep jamaah diomongi nggih niki jaga tawadhu kula teng Gus Ba. Kula tangklet, tapi bukan berarti kula mboten saged. Wong tawadhu perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus takok. Ya Allah kok ana makhluk ngene iki. Dadi mboten ben niki putu-putu ben terus dadi kiai manhaji ku kathah. Kula cerita wong mlete sing bener. Ada suatu saat tuh sahabat tuh miskin dan ya miskin, susah. Ini ku nak melaku meletene ra karuan. Sampai Nabi melihat itu, mahdi misyatun. Ini tidak hayal melaku. Misya itu wazannya fi'lah Rafi. Jadi kalau masdar fi'lah itu hay'ah. Jadi jalas itu jilsata zaidim, dari saya duduk kayak gaya duduknya apa? Zaid. Tapi kalau jalsah itu marah. Jadi wa fa'latun limarotin kajasa wa fi'latun lihayatin kajilsa. Ini jalan mahadil misya, ini bukan gaya jalan yang diridhoi Allah. Tapi terus si miskin ini tapi aneh, saya dapat kabar dari malaikat bahwa orang itu diridhani Allah dengan gaya jalan seperti itu. Iki wong mletene ra mlaku niku pleta-pleta. Nabi ku janggal. Ini gaya jalan yang enggak diridhoi Allah tapi orangnya kok Allah suka. Diceluk untung rene. Mlakumu kok Allah ora seneng tapi info terbaru nek kowe mlaku ngene iki ku seneng. Terus jawabnya lucu. Niku Nabi kula niku wong melarat. Kabeh wong darani kula anut jenengan niku tersiksa, terus tambah melarat. Wong ben roh nek kula melok jenengan bangga. Mulane kula mlete. Madheman ke bener pangeran. Dadi koyo pengajian itu niku. Ngaji teko muangkat koyo orang kaya. Suweneng ape ngaji. Orang baik terus kita pletes ke orang baik. Pecinta tafsir Al-Ibris kita plete. Ternyata Allah seneng. Ketika orang lain seneng duit, seneng paket, gue seneng Alibris. Gue cara paham lah, pokoknya seneng. Jadi, mulanya saya mereka terus nomawon. Tapi ya, nak malas yo sake, kulo sake, bambu terus nyangoni bareng, terus ngekei mangan masal bareng ribet. Nah, semula wetes, koyo selesai urusan duniawi, nopo. Selesai koyo min ahlil jannah, pun. Nah, mulanya wa amma binikmati rabbika nopo. Nah, ini yang terakhir kalau cerita, saya punya kitab namanya Al-Basit. Sudah saya cek Al-Ibris itu tentu ikutnya Jalalain sama As-Sawi itu notabene di Sarasara yang dibaca di Indonesia. Tapi Imam Suyuti sendiri hampir semua kitabnya itu nginduk kitab Al-Basit. Al-Basit itu karangannya Imam Wahidi. Itu kalau ngartikan wa amma binikmati rabbika fahadis itu begini, lebih khusus. Nggih kula waca mah. Qala Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis bil Qur'an wa kana al-Qur'anu a'dzama ma an'ama Allahu alaih. Wa ni'mal Qur'an wa tahdisu bihi ayyaqra'ahu wa yuqri'a ghairahu. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis yang karuan absolut yang mutlak itu kamu cerita tentang Quran. Jadi saya misalnya cerita Quran ini artinya gini, tafsirnya gini. Bukan cerita kenikmatan yang pada saya itu bisa micu hasud. Misalnya nyon sewu kiai-kiai dito kiai 20 tahun ra suge-suge, kula niku jek enom suge kan terus cerita. Enak dadi kiai aku kiai ning Jakarta kan ya rada di dhuwit. Kiai 20 tahun ning desa niku wis ngenteni wong mati lagi di dhuwit. Lho kula niku nate roh dhewe mboten jare. Wonten kiai desa adol akeh teng bapak. Ih, akeh kula nu tuku 15.000. Sampeyan pun saya 15.000. Kena apa kaya di dhuwit? Wis suwi ra mati. Warga dene ku Mudin biasanya untuk order seminggu sampai apa itu bapak mulai guyu rabar-bar ya pak ya orang ngono bareng jadi serempet maksudnya ngeten nikmat yang sepihak kata sekolah misalnya kan termasuk kiai sing di duit terus cerita kan ya rawan mau kasut bak kiai lagi bilang dino di mobil aku kiai 20 tahun dia mau ikut curhat di duit kan sakit tapi nak kalau cerita Quran itu kan aman mana niki ini kan aman paham sih kalau maksudnya. Jadi kalau nikmat subjektif, nikmat yang kita alami itu kadang cerita orang lain itu orang bisa hasut, bisa memicu. Tapi kalau cerita Quran, makanya maksudnya balik mana tentang Babi Sri tenggene nikmati robikan itu ditulis mulane niki buatan gawe-gawe kulo. Jadi tenggene Bisri niku jelas nikmati robika teng mriki diberi catatan tentang nikmat kue dadi nabi. Iku nikmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wahyu kang rupa napa? Quran. Nggih, kang rupa napa? Quran.
Nah ini penting kalau aturakan. Kadang-kadang orang cerita nikmat apa saja diceritakan orang lain. Bareng cerita di duwe akeh. Nglakoni wa amma bi nikmati rabbika hadis wae diutangi terus ngeles. Cerita di pengaruh di Jakarta bareng Gus dititip ponaan kok dadekno polisi kok dadekno apa ngeles. Seringnya kan begitu cerita nikmat keren, bangga, jumlah wae dijali itu loh ngeles. Artinya gini, cara kula bener ki Bisri. Jadi kadang-kadang ayat yang amah itu harus dijelaskan. Yang karuan tidak resiko nikmati rabbika itu nubuwah atau cerita Quran. Karena kalau cerita karir-karir pribadi itu bisa subjektif dan bisa memicu. Paham ya? Makanya Dewi Bisri lan ceritano tentang nikmat kue tak angkat dadi nabi, seliramu tak angkat dadi nabi. Nah niki tenggene ternyata indukan yang ditulis Ki Bisri ngikuti Jalalain ngikuti tafsir Al-Basit dikarang Imam sinten Wahidi. Niku dawuh wa amma bi nikmati rabbik bil Qur'an wa kanal Qur'anu a'dhamama an amawahu bihi alihi wa nikmatu hiyal Qur'an wa tahdisu bihi kan fahaddis, maka Quran itu ceritakan ke orang lain, ayakra'ahu wa yukri'a ghairahu. Jadi Quran kamu baca dan bacaan itu juga bacakan ke orang lain, pahami maknanya dan makna itu pahamkan ke orang lain. Oke, terus niki dimugi guys tahun ngarep pun saged putu-putu niki duka urutane pundi jelas niku kula niku tiyang sing paling kepengin zaman kula buka kitab Mbah Hasyim tentang kondon akidah Ahlussunnah Jamaah, kula ngaji beberapa cucunya Mbah Hasyim sama Syekhona Khalil juga beberapa cucu Mbah Soleh Darat. Karena sebetulnya kata ulama-ulama itu dzurriyah itu penting. Saya masih ingat kalau putranya Mbak Arwani jogo Qur'ane Mbak Arwani. Bapak dulu nasihati saya jogo Qur'ane Bapak, jogo fikih Mbah Zubair, jogo fikihnya anaknya Mbah Bisri. Karena dengan demikian tuh orang tamaluk. Tamaluk itu tidak harus mewakili ilmu hakikat. Karena tamaluk, misalnya dzurriyah Ki Bisri tamaluk sama Ali Bris terus kepengen sinau tenanan. Saya beri contoh begini, orang kalau berdoa bilang apa? Robbi kan, duh pangeran ingsun. Allah itu Tuhannya kamu apa Tuhannya seluruh semesta? Seluruh semesta. Tapi dengan kamu tamaluk, Robbi pangeran ingsun, seakan-akan kamu begitu privat, hubungannya spesial dengan Allah. Pokoknya Allah wae kutok, ora wae wong liya. Sehingga iso manja. Sampeyan muni Robbi karo karepe lha iku mari singone ijazah karo karepe ini. Jadi sebetulnya Allah itu mengesahkan Allah yang begitu Rabbul Alamin itu sah dikatakan apa? Rabbiduh pangeran ingsun. Dengan begitu ada rasa tamak. Saya ini tidak akan mengalami masalah apa-apa karena saya punya Tuhan, Rabbi pangeran ingsun. Nah, tamaluk itu penting supaya orang itu merasa pede. Nah, dzurriyah Ki Bisri harus ngerti ini milik Mbah. Siapa lagi yang maris kalau tidak dzurriyah? Saya juga gitu punya tradisi di keluarga leteh, keluarga asem, keluarga semuanya, keluarga sarang, keluarga pondok-pondok. Nah problem sekarang malah anak cucu kadang cari identitas sendiri, malah ngevaluasi istiadat baik, kuno, ribet, moralim ngomentari baik kuno, cara lo error nonton masalah nih, buat ngamuk tenan nih, macam cara lo masalah, karena tadi kalau nu kan ada beberapa kitab yang diamankan oleh dzurriyahnya, baik dzurriyah gen misalnya anak cucu atau dzurriyah murid. Nah termasuk dolan ini, menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah Nabi itu maksum terjaga dari dosa qablan nubuwah wa ba'dan nubuwah. Karena Nabi itu maksum kalau ada lafadz dolan yang secara lahir maknanya sesat maka harus dimaknai yang lain. Makanya dolan dimaknai tidak tahu. Karena kalau dimaknai sesat, wah Nabi ternyata sesat tuh, berarti podo be awak dhewe. Kan masalah besar. Oh? Masalah apa? Besar. Nah, sehingga ketika ada silsilah seperti itu, lafat-lafat sing dohirnya misalnya yaghfirulaka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semua lafat yang secara lahir itu menyebutkan seakan-akan Nabi itu salah atau dosa. Kata wa aso adam robbahu. Itu diartikan salah. Salah itu beda dengan dosa. Lho kita misalnya Rafi tak kongkon, sowan Mbah Mus arahnya ke barat, ternyata dia ke timur atau ke selatan. Orang hanya bilang nggak tahu. Tapi kalau melawan ilhad, itu baru namanya masalah. Jadi sesat itu orang yang nggak tahu kemudian meraba-raba, itu juga namanya apa? Dolan. Tapi tidak dolan yang melawan hak.
Makanya terus di sarah-sarah disebut dolan itu setingkat mana makun tata dri mal kitab walal iman. Muhammad sebelum kamu dapat wahyu kami itu tidak tahu iman itu apa, kitab itu apa. Terus Nabi diberitahu. Nah karena Nabi itu tidak pernah baca, ummiyin, barokahnya tidak pernah baca, barokahnya tidak pernah mendengar ilmu-ilmu yang lain. Nabi itu orisinil. Jika yang masuk ke Nabi itu hanya wahyu. Kalau sampean kan enggak. Buku apa saja kamu baca, pengalaman apa saja kamu lakukan, bareng untuk nasihat. Kok enak sing tinggi. Jadi makanya memang sebaiknya Nabi itu ummi, tidak tahu apa. Karena kalau nggak tahu orisinil, kemudian di hatinya hanya ada apa? Wahyu. Sebab itu kata dolan tidak tahu bagi sifatnya Nabi itu sifatu madkhin. Jadi barokahnya tidak tahu, maka apa? Orisinil. Kalau orisinil berarti yang masuk Nabi hanya apa? Wahyu, bukan pengetahuan yang lain. Terus terakhir nih kalau tabaruk kalian di Bisri di Al-Bas di sarahnya ya banyak kitabnya Imam Wahidi. Ini kalau wocok di kitab saya itu halaman 95 di akhir Al-Basit. Sa'al tuwuha mas'alatan wa waditu anni lam akun sa'altuhu. Ini orang se-Indonesia harus seneng semua dengan hadis ini. Zakartu rusula rabbi fakultu sakhorta li Sulaiman ar-rih wa kallam tabadahum. Faqala Allah alam ajid ayati man fa'awaituka wa dolan fa'atituka wa ailan fa'aghnituka. Jadi begini, Nabi itu pernah cemburu, ya Allah saya ini sama-sama Rasul, tapi kok kurang wow itu. Nabi Sulaiman kamu kasih angin, mau kemana saja bisa terbang pakai angin, buatan jet loh, angin. Terus Nabi, beberapa Nabi engkau kasih mukjizat gini-gini. Ternyata Allah itu menjawab, ini kata Nabi Muhammad SAW, saya itu pernah tanya sama Allah dan akhirnya saya agak suka kalau saya pernah tanya itu. Ternyata yang sama Allah dijawab, Muhammad kamu kecil yatim dirawat oleh paman kamu. Kamu dulu nggak ngerti Quran, nggak ngerti papa, tak ngertikan Quran. Kamu dulu miskin, kamu sekarang kaya, punya papa. Artinya apa? Ternyata nikmat untuk Nabi kita yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, nikmat-nikmat keseharian. Dulu kita tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu kita tidak nikah, sekarang nikah. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Artinya apa? Ketika Nabi dalam tanda kutip, Nabi itu iri, Nabi Sulaiman dikasih angin, dikasih apa? Ternyata Allah jawab ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat-nikmat keseharian. Dan akhirnya Nabi ngendikan, wawaditu anilam akun sa'altu. Saya tuh suka andikan nggak pernah tanya itu sama Allah. Ya, misalnya ngeten, sampean tak kei mukjizat Nabi Sulaiman iso terbang di Mekah macam ngalor ngidul. Tapi kira iso ngopi. Aduk ngopi apa aduk terbang? Lah niku pun mate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun nggih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.